Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firis Rizgar Tubagus. NIM saya 3942230003. Dosen saya Dr. Son Haji SAGMM. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1, dalam ciri manusia diantaranya ada diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surah A-QS 2.30. Dalam komponen biologis terdapat istilah turab yang artinya C. Tanah gemuk. 3. Aspek kecerdasan atau insan dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 55.34. Nomor 4, ciri-ciri manusia diantaranya adalah makhluk paling istimewa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 95.4. 5. Penyebutan nama aspek historis disebut dengan A. Bani Adam. 6. Dalam komponen biologis diantaranya adalah tanah lempung. Istilah dari tanah lempung adalah B. Tin. Fitrah manusia diantaranya yakni hanifah dan potensi akal, qalb dan C. Nafsu. Latar belakang fitrah manusia dituliskan dalam Al-Quran surah D. QS 30.30. Penyebutan nama abdun disebut dengan aspek B. Posisi. 10. QS 52.21 menjelaskan tentang A. Tanggung jawab atas perbuatannya. 11. Asal penciptaan manusia terdapat dua unsur yakni bumi dan langit. 12. Berdasarkan fungsi manusia terdapat unsur hati yang dijelaskan dalam Al-Quran surat QS 50.16. Inti potensi manusia diantaranya pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam sifat ibadur rahman di antaranya ada awab yang artinya C. Lemah lembut. Dianjurkan untuk dikerjakan, jika melakukannya mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kehilangan kesempatan berbuat baik disebut sunnah. Nomor 16, hakikat manusia di antaranya ada mukaram atau dimuliakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah B. QS 95.4. Dalam sifat manusia tadzkiyatun nafs diantaranya ada ghafilan yang artinya C. Lalai. 18. Di dalam fungsi manusia QS 7.179 menjelaskan tentang unsur B. Akal. Dafu iman artinya B. Lemah iman. Muhasabah artinya adalah A. Introspeksi diri. 21. Akhlak berasal dari bahasa Arab yakni dari kata khalaqa yang berarti B. Pencipta, membuat atau menjadikan. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri diantaranya tawadhu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah A-QS 3.18. 23. QS 4.36 menjelaskan tentang C. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nomor 24. Bersyukur, bertasbih, dan beristighfar merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam C. Perilaku dan akhlak. 26. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban berperilaku untuk mentauhidkan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 112.1/4. 27. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat diantaranya adalah ta'awun yang artinya A. Tolong menolong. 28. Moral berasal dari bahasa Latin yakni dari kata amos. Menahan diri untuk tidak marah adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan B. Sesamanya. Qanaah artinya C. Merasa cukup apa yang sudah ada. 31. Ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata disebut ibadah A. Mahdah. 23.
ijtimaiyah disebut dengan istilah ibadah kemasyarakatan. 33. Sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar diantaranya yakni bebas dari perantara. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat QS 2.186. 34. Merupakan satu-satunya kewajiban muslim yang tidak pernah gugur sepanjang akal sehat, yakni C. Salat. Nomor 35. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal memiliki harta kena zakat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 2.43. Nomor 36. Orang yang memiliki usaha yang hanya menjamin setengah dari kebutuhan hidupnya sehari-hari disebut A. Fakir. 37. Garim artinya B. Orang yang mempunyai utang. Hikmah ibadah puasa diantaranya yakni memelihara fitrah dan keseimbangan alam, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 3.14. Hadir di Arafah pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai 10 tanggal 10 sampai hadir di Arafah pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah disebut wukuf di Arafah. 40. Melangkah jumlah ula, usha dan akobah. Sistem norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam disebut syariah. Syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia dan mudah dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 2.286. Pemahaman para ulama terhadap syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dan memodifikasinya secara sistematis dan praktis sehingga lebih mudah untuk dipelajari disebut fikih. Hifzu ad-din artinya A. Memelihara agama. 45. Memelihara jiwa disebut D. Hifzu an-nafs. 46. Muhammad Idris Syafi dilahirkan di Gaza dan meninggal di B. Kairo, Mesir. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah QS 2.275. Sama dengan iman yang lainnya, iman Hambali membentuk madhab. Yang disebut mazhab adalah Hambali. Imam Hambali lahir di Baghdad. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, ekonomis, bisnis, marketing merupakan kategori muamalah. Sekian penjelasan tentang tugas pendidikan agama yang dibawakan oleh Filisi Kartu Bagus.